Hey guys, welcome back to Spicy Ginger's channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang Ayo water cooler dari Aorus, yaitu Aorus Waterforce X280. Jadi Aorus Waterforce itu punya 3 versi ukuran, ada 240, 280, dan 360 mm. Yang ada di depan aku ini ukurannya 280 mm, yang berarti menggunakan fan ukuran 14 cm dikali 2. Oke, jadi harganya ini ada di 3.500.000. Ya emang termasuk premium sih ya harganya. Tapi lebih murah dibandingin sama NZXT Z63 yang ada di kisaran 4,1 jutaan. Oke, jadi kalian penasaran gak sih ada apa aja fitur-fiturnya? Check it out. Oke, kita bahas dari tube atau selangnya dulu ya. Jadi ini udah kelihatan banget kalau tube-nya tuh super tebel. Tebel banget sih ini. Ini lebih tebel dibanding sama kebanyakan Ayo water cooler lain. Jadi tube-nya ini ukurannya 7,8 mm, lebih tebel 37% dibanding sama seri sebelumnya yang cuma 5,1 mm. Tube setebal ini tuh diklaim bisa menghilangkan panas dengan lebih cepat karena perpindahan airnya yang lebih efisien. Oke, kita lanjut ke pumpnya. Ini pumpnya tuh super gede ya, dan kelihatan gagah banget. Di bagian bawahnya menggunakan copper, terus bagian atas ini desainnya kayak lebih sedikit rata ya dibanding sama dulu tuh kayak lancip-lancip gitu loh. Terus LCD screen-nya diameternya masih sama yaitu 60 mm. Cuma yang ngebedaannya itu posisi LCD screen-nya sekarang bisa diputer sampai 330 derajat. Kayak gini tuh. Jadi kita udah nggak perlu bingung lagi taruh pumpnya, posisi pumpnya di mana. Jadi kita tinggal puter aja LCD-nya sesuai sama yang kita mau tuh ngadepnya kemana. Gitu. Terus LCD-nya ini juga nggak cuma support GIF, bahkan bisa sampai muter video dengan format MP4. BTW, LCD screen-nya juga punya 4 mode display, yaitu Enthusiast Mode, Function Mode, Custom Mode, dan Chibi Time. Chibi. Nah, di bagian samping pump ini ada satu slot micro SD. Ini gunanya buat nyimpen gambar atau video yang nantinya bakal ditampilin di layar. Tapi pump ini cuma support micro SD di bawah 32 GB dengan format FAT16 atau FAT32. Jadi kalau mau tampilin video atau gambar di sini tuh harus di save dulu di micro SD, dan ukuran filenya tuh nggak boleh lebih dari 256 MB. Terus untuk buka gambar atau videonya harus lewat software RGB Fusion 2.0. Jadi pastiin kalian udah download softwarenya dulu di PC kalian. Untuk fan-nya sendiri, Aorus menggunakan grafin nano lubrikan yang memiliki daya tahan 2 kali lipat dibanding sama fan sebelumnya. Terus suara yang dihasilkan juga lebih silent. Untuk lightingnya menggunakan konektor ARGB yang bisa langsung disambung ke motherboard. Kalian juga bisa atur RGB lightingnya lewat software RGB Fusion 2.0 yang tadi. Nah, ini dia nih yang menurut aku plus point banget, karena pas di paket penjualannya masing-masing baut sama murnya itu ditaruh di plastik yang terpisah dan dikasih label. Jadi ngebantu banget pas pemasangan, jadi nggak perlu ribet lagi tuh cari baut satu-satu. Cuma ya jadinya agak nggak begitu ramah lingkungan sih karena too much plastik. Terus pasta yang dikasih juga nggak pelit, nggak kayak kebanyakan pasta cooler bawaan yang sekecil ini. Ayo ini juga support hampir semua soket yang umumnya masih dipakai di pasaran saat ini, baik Intel ataupun AMD. Nah, penasaran kan gimana hasil benchmarknya? Ini dia hasil benchmarknya. Benchmark testnya aku menggunakan Cinebench dan AIDA 64. Oke, yang pertama di Cinebench R23 aku ngetes loop selama 10 kali dan hasilnya adalah ini dia. Di tabel berikut, nilai yang dihasilin tuh cukup stabil ya, meskipun ada penurunan di tengah-tengah. Ya, tapi jangan khawatir, ini normal kok. Lalu buat suhu prosesornya maksimal ada di 80 derajat Celcius dan VRM-nya ada di 52 derajat Celcius. Yang kedua,
ngetesnya pakai AIDA 64 Stability Test dan mendapatkan suhu prosesor yang tinggi, maksimalnya 94 derajat Celcius, average 77 derajat Celcius, idle 44 derajat Celcius, dan VRM-nya nih maksimalnya 56,5 derajat Celcius, average 54,5 derajat Celcius, dan idle-nya mendapatkan 45 derajat Celcius. Kenapa bisa tinggi banget? Ini tuh karena AIDA 64 metode benchmarknya itu lebih menyiksa dibanding sama Cinebench. Ketiga, watt yang dihasilin prosesor 11900K ini adalah maksimalnya 237 watt, average-nya 170 watt, dan idle-nya 90 watt. Emang dah bener-bener boros listrik banget sih ini prosesor. Jadi pastiin kalian perhatiin juga ya power supply kalian kalau mau pakai prosesor ini. Nah, kalian tadi udah lihat kan gimana performa dari Aorus Waterforce X280. Gak bisa diremehin kan? Menurut aku sih worth the value banget sih. Cuma sayangnya agak sedikit kurang di bagian layarnya karena masih menggunakan LCD. Coba kalau pakai OLED tuh pasti bakal lebih cakep lagi. Tapi ya pastinya kalau pakai OLED juga harga jual cooler ini bakal naik juga sih ya. Seenggaknya di harga yang sama cooler ini nggak pakai layar TFT dan nggak pelit fitur kayak cooler sebelah. Oke, paling segitu aja review aku kali ini. Dadah, see you next video. Cibi cibi, ha ha ha.